Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar sekalian, terutama untuk anak-anak kelas 12. Bertemu kembali dengan saya, Eka Haribawa, akan menyampaikan materi terkait dengan indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang mana materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 di semester Gasal atau semester yang pertama. Ya, mari kita mulai. Ya, di sini yang pertama kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video pembelajaran yang ditayangkan, maka peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian melalui PowerPoint ini ya nanti kalian akan dijelaskan bagaimana implementasikan ketentuan pernikahan sehingga muncul sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui PowerPoint ini juga nanti peserta didik dapat menganalisis orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian melalui diskusi nanti peserta didik dapat menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, melalui penerapan model project based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan juga memproyeksikan prosesi pernikahan dalam Islam dengan penuh tanggung jawab. Begitu ya, itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ada apa sih dengan nikah? Ya. Kenapa nikah masuk dalam materi pembelajaran? Nah, perlu kalian ketahui bahwa dengan adanya pernikahan, maka manusia bisa dapat melestarikan, dapat meneruskan keturunan. Nah, karena tanpa ada pernikahan, ya generasinya akan terputus. Nah, kalau sudah terputus, dan kehidupan manusia akan hilang, akan musnah. Pengertian nikah, ya, secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, ya, menggabungkan atau menjodohkan. Artinya di sini itu mengumpulkan dua orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Ya, sekali lagi yang berbeda, jadi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki dan laki-laki, nah itu tidak bisa diartikan atau tidak bisa dinamakan dengan nikah. Kemudian secara undang-undang, itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk nikah menurut syariah ya atau menurut hukum Islam ini merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang bukan mahramnya. Nah, dan di mana di situ akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jadi nikah ini ada akad. Akad itu merupakan ijab dan qabul ya. Yang mana yang awalnya haram sekarang menjadi halal. Artinya dulu ketika jalan bareng terus berduaan bareng itu masih haram. Tidak boleh, itu haram. Tapi dengan adanya nikah, mau di mana aja, mau kapan aja, sudah halal, aman, Sulaiman, gitu ya. Nah, dan juga bukan mahramnya. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil tentang pernikahan. Ya, di sini ada dalil dari surat An-Nisa ayat 3 yang artinya ya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
dalam ayat ini memang banyak penafsiran, namun garis besar yang perlu saya sampaikan bahwasanya ini merupakan perintah Allah kepada kita, terutama kaum lelaki, agar tidak terlalu banyak menikah atau banyak punya istri. Ya, memang di dalam ayat itu dibolehkan, tapi di redaksi berikutnya itu kalau tidak bisa berlaku adil ya tidak usah, satu aja. Nah, kemudian hukum-hukum pernikahan. Nah, kenapa nikah menjadi wajib? Yaitu kalau ada orang yang telah mampu fisiknya, mental, ekonomi, akhlak, sudah mapan, sudah punya rumah, punya mobil, punya harta, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dengan penghasilannya dan uangnya lebih, dan dia dikhawatirkan berbuat maksiat, maka itu wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah di sini itu adalah orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan berbuat maksiat. Nah, ini bisa diartikan sama seperti yang tadi, dia mampu, tapi tidak dikhawatirkan berbuat maksiat. Ya tidak apa-apa, sunnah. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, menunggu, silahkan. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Nah, mubah ini diperuntukkan bagi laki-laki yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Contoh sudah tua, sudah tua, kakek-kakek berusia 60 tahun ke atas mau nikah, yaitu mubah. Kemudian yang keempat adalah haram. Nah, haram itu bagi orang yang yakin dirinya itu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Itu haram, jangan sampai. Kebalikan dari yang wajib, artinya apa itu, tingkat ekonominya masih kurang, akhlaknya juga kok masih kurang, tapi kok mau nikah, nah itu haram. Karena kalau nikah nanti istrinya mau dikasih makan apa. Kemudian yang terakhir adalah makruh. Ya, makruh itu apabila ada seseorang yang mau nikah, tapi dia khawatir nanti kalau saya nikah menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Nah, itu dari hukum pernikahan. Nah, sekarang kita ke mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi yang tadi sempat saya singgung. Nah, berdasarkan kondisinya, mahram dibagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Ya, yang mahram mu'abbad itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, sampai kapanpun tidak boleh dinikahi, yaitu seperti keturunan, ya, saudara satu sepersusuan, mertua perempuan, anak tiri, ya, misalkan ada laki-laki menikah dengan seorang janda mempunyai anak perempuan. Ketika laki-laki tersebut sudah menggauli ibunya atau menggauli istrinya, maka anak tersebut juga termasuk mahram, tidak boleh. Kalau belum menikah tapi belum dicampuri, ya boleh, bukan termasuk mahram, bukan termasuk mahram, tapi ya tidak bisa dinikahi karena tidak boleh menikahi dalam satu darah. Menikah ibunya terus menikahi anaknya itu tidak boleh. Harus mahram ghairu mu'abbad itu adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya ada sepersusuan kakak dan adiknya. Jadi saudara sepersusuan itu misalkan ada seorang laki-laki ketika kecil disusui oleh tetangganya. Nah, tetangganya tersebut punya anak. Anaknya laki-laki kebetulan, tapi punya adik perempuan. Nah, adik perempuannya itu termasuk ghairu mu'abbad. Nah, itu tidak boleh dinikahi, termasuk mahram. Nah, lebih mudahnya, mari kita lihat skema mahram yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada mahram kita dari nasab jalur ayah dan jalur ibu, ya. Nah, ini skemanya nanti kalian jika belum jelas bisa dituliskan di Google Classroom, ya, di pertanyaan nanti akan kita bahas di sana, ya. Nah, untuk selanjutnya syarat dan rukun pernikahan. Nah, syarat dan rukun di sini yang pertama calon suami, ya. Secara otomatis mau nikah ya harus ada suaminya.
Nah, syaratnya apa? Harus mukallaf, ya, Islam, dewasa, sehat, ya. Kemudian kehendak sendiri, ya, tidak dipaksa, bukan mahramnya, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan jelas kelaminnya. Ingat ya, jelas kelaminnya harus laki-laki karena calon suami. Yang kedua adalah calon istri, sama mukallaf, dewasa, sehat akal, tidak terpaksa, ya, bukan mahramnya juga, tidak sedang ihram haji, dan tidak bersuami, serta tidak sedang dalam masa iddah. Nah, kemudian selanjutnya adalah wali ini adalah orang tua dari perempuan, ya, yang nantinya akan menyerahkan putrinya terhadap suami atau calon suami. Nah, syaratnya wali apa? Orang yang dikehendaki. Jelas ya. Mukallaf, dewasa, Islam, sehat, laki-laki, ya. Wali harus laki-laki. Adil atau tidak fasik, ya, merdeka. Nah, ini adalah syarat dari wali. Dan wali juga tidak sedang dalam perjalanan ihram haji atau umrah. Nah, dalam kaitannya dengan wali di sini, ya, akan ada yang namanya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab di sini adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Ya, yang pasti adalah ayah atau kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung, adik ya atau kakak, saudara lelaki seayah. Jadi punya paman yang dari bapak itu boleh jadi wali. Ya. Kemudian paman tadi ya, paman yang dimaksud di sini adalah saudara laki ayah, ya, anak lelaki paman dari pihak ayah atau sepupu, ya, sepupu yang dari ayah, itu merupakan wali nasab. Kemudian wali hakim itu adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dalam di Indonesia, ya, untuk menikahkan atau untuk menjadi wali hakim yang dapat menikahkan seorang perempuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya ketika wali nasab ini menunjuk atau minta tolong, biasanya kalau di tempat-tempat kalian itu biasanya yang menikahkan, harusnya sih yang menikahkan adalah wali nasab, itu bapaknya yang berbicara, saya nikahkan dan saya kawinkan. Nah, itu harusnya bapak. Tapi karena mungkin ya ada beberapa yang tidak pede, tidak lancar mengucapkan, karena yang namanya ijab kabul nanti akan kita bahas, ya, itu harus nyambung, nggak boleh pisah. Ketika ada jeda sedikit pun itu sudah tidak sah. Nah, maka ditunjuklah wali hakim, ya, agar lancar prosesi pernikahannya. Kemudian selanjutnya masih ke rukun dan syarat pernikahan, yaitu saksi, ya. Saksi itu ada 2 orang, ya, satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Nah, saksi di sini syaratnya adalah mukallaf, ya, Islam, dewasa, sehat akal. Kemudian laki-laki, ya, ingat, saksi harus laki-laki. Adil atau tidak fasik, kemudian merdeka, hadir dalam akad nikah, dan juga tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Jadi saksi ini sangat penting, ya. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu kalau ijab adalah ikrar yang disampaikan pihak wanita, sedangkan qabul ikrar yang disampaikan oleh pihak pria. Ijab itu yang memberikan, qabul itu yang menerima. Nah, kemudian ijab qabul tersebut tidak boleh tergantung dengan syarat-syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, ya. Nah, dalam kaitannya dengan bahasa asing di sini, dari kedua pihak mempelai itu harus sama-sama paham bahasa yang digunakan. Jangan sampai satu menggunakan bahasa Inggris, satu menggunakan bahasa Jepang, ya. Sama-sama nggak paham, nggak tahu yang disampaikan ijab kabulnya isinya apa. Nah, itu tidak sah. Maka harus sama-sama sinkron, ya. Yang paling mudah ya karena kita orang Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian seorang santri, ya,
tidak ada salahnya menggunakan bahasa Arab ya, karena ya lebih afdol. Jadi bukan karena apa itu biar terlihat keren ya, tapi memang lebih afdolnya itu menggunakan bahasa Arab sesuai dengan bahasa Al-Quran. Kemudian qabul harus dengan ucapan qabil itu nikah atau taswijah. Itu adalah minimal adalah ucapan qabul adalah itu. Ya, itu adalah rukun dan syarat pernikahan. Nah, demikian tadi uraian materi tentang bab nikah anak-anakku semua ya. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua, dan silakan nanti kalian bisa menuliskan komentar di Google Classroom termasuk pertanyaan-pertanyaan, dan setelah itu silakan nanti dibuka lembar kerja siswa yang sudah Pak Eka siapkan, di mana di situ kalian diminta untuk berdiskusi dan juga diminta untuk memproyeksikan tentang pernikahan. Nah, nanti dibaca saja perintahnya sudah jelas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.